Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Perkasa dengan NIM 2201026214. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan grafik indifference curve beserta contohnya, penjelasan grafik budget line beserta contohnya, dan terakhir penjelasan hubungan antara indifference curve dan budget line beserta contohnya. Masuk ke materi pertama, indifference curve. Indifference curve atau IC itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Setiap titik dalam kurva ini itu melambangkan tingkat kepuasan yang gak berbeda atau indifference. Meski kombinasi konsumsi atau barang atau jasanya itu berbeda-beda. Bisa kita lihat pada grafik untuk lebih jelas. Indifference curve-nya, bidang yang berada di antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu disebut dengan ruang komoditi atau commodity space. Bentuk grafis kombinasi dari A hingga D dalam ruang komoditi itulah yang disebut dengan indifference curve atau IC. Perlu kita ketahui juga bahwa indifference curve itu memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah cembung ke arah ordinat. Bisa kita lihat pada grafik. Bentuk kurva itu cembung didasarkan pada asumsi tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution yang terus berkurang. Kita ambil contoh pada grafiknya. Terlihat bahwa semakin banyak konsumen menambah konsumsi pakaian, akan semakin sedikit juga konsumsi makanan yang mau dikorbankannya. Jumlah unit konsumsi makanan yang dikorbankan itu demi menambah pakaian terus berkurang dari 2 hingga akhirnya menjadi 0,5. Selanjutnya, semakin ke kanan itu semakin tinggi kepuasannya. Dengan asumsi bahwa konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibanding yang lebih sedikit. Posisi ISIS yang lebih tinggi atau lebih ke kanan itu menggambarkan jumlah pakaian dan makanan yang lebih banyak. Posisi IC tersebut itu tentunya lebih disukai konsumen karena memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sesama indifference curve itu tidak saling berpotongan. Sesama kurva IC itu nggak mungkin saling berpotongan. Hal ini itu terkait dengan asumsi konsistensi dan transitivitas. Bisa kita lihat pada grafik. Secara definitif, kurva IC itu menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Sekarang, andaikan IC1 dan IC2 itu berpotongan di titik A. Maka tingkat kepuasan di titik A dan titik B itu sama. Tingkat kepuasan dari titik A dan titik B itu sama. Begitu juga pada titik IC yang B dan C. Karena dengan asumsi bahwa karena A itu sama dengan B dan A sama dengan C, maka seharusnya B juga itu sama dengan C. Artinya adalah bahwa konsumen itu harus memperoleh kepuasan yang sama di titik B dan C. Namun pada kenyataannya, kombinasi B lebih banyak mengandung makanan daripada kombinasi C. Jadi, secara logis, berdasarkan asumsi tadi, konsumen itu mustahil memperoleh kepuasan yang sama dari kombinasi B dan juga C. Itulah sebabnya kurva IC nggak mungkin saling berpotongan. Materi selanjutnya adalah budget line. Budget line itu adalah sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Dan bisa kita lihat pada grafik, titik yang berada di bawah budget line, titik X, itu menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli. Budget line-nya itu yang warna hijau. Namun, dengan uang yang tersedia, masih terdapat sisanya. Sementara titik yang berada di atas budget line, atau titik Y, itu menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang nggak dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang tersedia. Budget line itu dapat mengalami perubahan akibat adanya perubahan pendapatan dan juga harga barang atau jasa. Untuk mengetahui seperti apa perubahan dalam budget line, berikut saya akan jelaskan. Selanjutnya, akibat perubahan pendapatan. Perubahan atas pendapatan konsumen itu dapat mengubah kemampuannya untuk membeli makanan dan juga pakaian. Jika pendapatan konsumen naik, maka ia juga bisa membeli makanan dan juga pakaian dalam jumlah yang lebih banyak. Begitupun juga sebaliknya. Dan kita bisa lihat pada grafik, perlu kita ketahui bahwa pergeseran budget line akibat perubahan pendapatan adalah pergeseran yang sejajar. Pergeseran budget line ke sebelah kanan itu menggambarkan bahwa konsumen itu dapat membeli makanan dan pakaian dalam jumlah yang lebih banyak akibat adanya kenaikan pendapatan. Begitupun sebaliknya. Bisa kita lihat pada grafik berikut ini itu menunjukkan perubahan budget line akibat adanya perubahan harga barang. Namun sebelumnya, kita itu mengandaikan, kita mengasumsikan bahwa pendapatan konsumen yaitu tetap sebesar misalnya 400.000 dan harga makanan pun sama sekali nggak berubah yaitu sebesar misalnya 40.000 per unit. Jadi
Yang berubah itu hanya harga pakaiannya saja. Misalkan harga pakaian turun dari 100.000 per unit menjadi 80.000 per unit. Dengan pendapatan dan harga makanan yang nggak berubah, maka ketika harga pakaian itu turun, konsumen kini itu bisa membeli lebih banyak pakaian. Ini diperlihatkan oleh budget line yang berotasi berputar, keluar dari BL1 ke BL2. Dengan anggaran yang tersedia, konsumen kini itu bisa membeli 5 unit pakaian. Lalu sebaliknya, jika ternyata harga pakaian itu naik dari 100.000 per unit menjadi 200.000 per unit, maka konsumen kini hanya bisa membeli lebih sedikit pakaian. Ini diperlihatkan oleh budget line yang berotasi ke dalam BL1 ke BL3. Dengan anggaran yang tersedia, konsumen itu hanya bisa membeli 2 unit pakaian. Lalu materi yang terakhir adalah hubungan antara indifference curve dan budget line. Setelah kita tahu indifference curve dan budget line, terus pertanyaannya, apakah ada hubungan antara keduanya? Dan ternyata kedua kurva tersebut itu bisa digabungkan untuk mendapatkan kurva yang dinamakan kurva keseimbangan konsumen. Indifference curve sendiri sebenarnya merupakan gambaran mengenai preferensi atau keinginan konsumen, sedangkan budget line itu menggambarkan kemampuan konsumen. Bisa lihat Bisa kita lihat pada grafik yang sebelah kiri, titik optimal bagi konsumen tercapai ketika apa yang diinginkannya dapat diperoleh dengan anggaran yang dimiliki. Keseimbangan konsumen ini secara grafis nampak ketika indifferent curve bersinggungan atau bersentuhan dengan budget line pada tingkat kombinasi konsumsi 5 unit makanan dan 2 unit pakaian. Sebagai catatan, jika indifferent curve dan budget line itu saling berpotongan, maka titik potongan tersebut itu bukan titik optimum bagi konsumen. Kondisi tersebut itu ditunjukkan pada grafik sebelah kanan. Untuk memaksimalkan kepuasannya, konsumen itu diharuskan mencapai ASI yang tertinggi yang mungkin diraihnya dengan anggaran yang dimiliki. Jika konsumen itu memiliki kombinasi konsumsi di titik A atau B, maka titik tersebut belumlah optimal. Titik A dan B itu berada di IC 2, di mana kedua titik tersebut itu memiliki level kepuasan lebih rendah dari titik E yang berada di IC 1. Jadi, kesimpulannya, keseimbangan konsumen tercipta di titik E pada IC 1 yang merupakan IC tertinggi yang bersentuhan dengan budget line. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.